Kisah Abu Nawas mengecoh orang sekampung dan Baginda Raja. Alkisah, datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Karena yang dicari tidak ada, akhirnya para prajurit pun pulang ke istana. Setelah para prajurit itu kembali ke istana, Abu Nawas pun muncul dari persembunyiannya. Ia pun kembali pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu," ucap istri Abu Nawas. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kau jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu, suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sangat sengsara," ucap Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu baik, suamiku. Tapi Baginda Raja pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu, suamiku." "Dan menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku, istriku?" "Pasti kau akan dihukum berat, suamiku." "Gawat, istriku. Kalau begitu aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," ucap Abu Nawas lalu masuk ke dalam rumah. Ia pun segera mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu ia pun berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak beberapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas pun geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah, Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja yang mendengar pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau pun agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia pun memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku dan tak berdaya, Baginda Raja pun merasa terharu dan meneteskan air mata. Lalu beliau pun bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" tanya Baginda Raja. "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah apa pesan Abu Nawas itu?" kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan akhirat di depan rakyat Paduka," kata istri Abu Nawas dengan terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas yang terakhir, aku akan menyanggupinya," kata Baginda Raja. Jenazah Abu Nawas pun lalu dimasukkan ke dalam keranda. Kemudian Baginda Raja pun mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Lalu beliau pun berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Usai Baginda Raja berkata,
Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras. Syukur! Seketika pengusung jenazah pun ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul pun lari tunggang langgang bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja pun gemetaran. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi? Tanya Baginda Raja dengan gemetar. Hamba masih hidup tuanku yang mulia. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku, ucap Abu Nawas. Jadi kau masih hidup, Abu Nawas? Ya, Baginda Raja. Saya masih segar bugar dan buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera makan, ucap Abu Nawas. Kurang ajar kau, Abu Nawas. Ilmu apa yang kau pakai? Ilmu dari Maha Guru Sufi guru hamba yang sudah meninggal yang mulia, ucap Abu Nawas. Kalau begitu ajarkan ilmu itu kepadaku, Abu Nawas, kata Baginda Raja membujuk Abu Nawas. Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukan. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri, Paduka, ucap Abu Nawas. Dasar pelit kau, Abu Nawas. Baginda Raja pun menggerutu merasa kecewa. Sambil ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas untuk kembali ke istana dan merasa geram. Kisah Abu Nawas buang air besar di tempat tidur. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasanya, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa Abu Nawas enggan untuk menghadap Baginda Raja. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja pun menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaannya. Raja pun menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya Abu Nawas. Hai pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidur Abu Nawas kalian. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja. Daulat Paduka Raja, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Ki Patih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Ki Patih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka Raja, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan sangat menghina? Tanya Patih kepada Baginda Raja. Patih, memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda Raja. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih lagi. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu, dan intailah mereka, dan sampaikan juga kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku itu, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus, ia boleh memukul utusanku itu, titah Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih pun segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak beberapa lama kemudian,
utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah seorang utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. "Betul begitu Abu Nawas?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidurku betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun akhirnya memutar otaknya. Bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya? Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas pun akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu Abu Nawas?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kalian kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas pun segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar tersebut. "Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Aku katakan, ingat, perintah raja hanya buang air besar saja kan? Dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, memang benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi ya. Hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja ya," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Hai Abu Nawas, mana mungkin itu tidak mungkin kan? Kami juga harus buka celana dulu dan kencing nantinya," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu pun akhirnya saling pandang. Mereka kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Hai Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Abu Nawas serta para utusan, akhirnya mereka pun segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Oh, ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan itu untuk buang air besar di tempat tidurmu Abu Nawas. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1.000 dirham. Namun jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu Abu Nawas," kata Kipatih Ja'far. "Oh begitu ya Kipatih. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku?" tanya Abu Nawas.
Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham, jawab Kipatih. Hahaha. Abu Nawas pun tertawa bahagia dan merasa kaget. Segera saja Abu Nawas pun mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas itu pun akhirnya dipentungi pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah, tidak boleh ya. Dipukul lagi. Buk, buk, buk. Tidak, ampun Abu Nawas. Dan akhirnya ketiga utusan Baginda Raja itu pun lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipatih pun berkata kepada Abu Nawas, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas pun menyetujui permintaan Patih Ja'far. Dan akhirnya mereka pun bergegas menuju istana untuk menemui Baginda Raja. Kisah Abu Nawas memindahkan istana raja. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukanlah hal itu tidak mustahil bila dilakukan oleh Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Raja pun berkata kepada Abu Nawas, Hai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku, kata Baginda Raja sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya pun berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus diselesaikan hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang bimbang. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari yang ke-9 ia tidak lagi merasakan gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas pun menuju istana. Ia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dan dengan senang hati, Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. Ampun tuanku Paduka yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usulmu itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda Raja. Satu lagi Baginda, Abu Nawas menambahkan. Apalagi itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Hamba mohon, Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu ku terima, Baginda Raja menyetujuinya.
Lalu Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas pasti sanggup. Desas-desus mulai tersebar di seluruh pelosok negeri. Hampir semua harap-harap cemas. Akan tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat Idul Adha, 10 sapi sumbangan Baginda Raja pun disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas pun berdiri mematung, seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi, Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda Raja masih diliputi rasa penasaran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Kisah Abu Nawas, debat tentang telur dan ayam. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja pun tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang terjadi adalah masuk penjara. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara tersebut, terutama orang-orang yang miskin. Namun, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang saja. Dan salah satu dari peserta tersebut adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama adalah jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda Raja pun bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur ataukah ayam?"
"Telur Baginda Raja," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur Baginda," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" tanya Baginda Raja. Peserta pertama pun mendadak wajahnya pucat pasi berubah putih seperti kertas. Ia pun tak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian giliran peserta kedua maju. Ia pun berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda Raja. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur Baginda. Dan bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda Raja memojokkan. Peserta kedua pun kebingungan dan tidak bisa menjawab. Dan akhirnya ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia pun berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu," kata Baginda Raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telurnya dierami sendiri lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri," ucap peserta ketiga berusaha untuk menjelaskan. "Lalu bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" tanya Baginda Raja. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Lalu ia pun dimasukkan ke penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia pun berkata, "Yang pasti adalah telur dulu baru ayam Baginda." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda Raja ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur Baginda. Sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam," kata Abu Nawas dengan singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Dan kali ini ia pun tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Karena alasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dan peramal palsu. Dikabarkan bahwasanya di kota Baghdad ada seseorang yang mengaku sebagai seorang peramal yang sakti hingga menggemparkan kota Baghdad. Kabar tersebut didengar oleh Abu Nawas. Peramal sakti tersebut sesumbar di depan orang banyak bahwasanya ia mengetahui peristiwa yang akan datang. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk meminta diketahui nasibnya. Hal ini membuat rakyat pun penasaran, termasuk Abu Nawas. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata-kata,
Sebab apabila ramalannya tidak sesuai dengan kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturannya, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu tersebut. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas pun resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pun datang ke rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu itu dengan nada yang sok berwibawa. "Aku cuma mau bertanya, Pak Tua, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Oh, tepat sekali anakku. Kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu ya. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa yang akan datang?" tanya Abu Nawas lagi. "Oh, tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu tersebut. Setelah mendengar pengakuan peramal palsu tersebut, tiba-tiba Abu Nawas pun memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal palsu itu. "Aduh, kenapa kau memukulku, anakku?" tanya peramal palsu dengan kesakitan. "Oh, tadinya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda ini pembohong," ujar Abu Nawas. "Oh tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu. Bahkan sebelum kau datang ke sini, aku sudah tahu, anakku," kata si peramal palsu itu dengan berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak waktu aku pukul?" tanya Abu Nawas lagi. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal palsu itu pun buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku, anakku," jawab si peramal palsu itu. "Anda salah, Pak Tua," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas pun menghancurkan barang-barang yang ada di rumah peramal tersebut, hingga rumah itu pun menjadi berantakan. Banyak barang yang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu pun lalu mengadukan kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu itu diundang ke pengadilan untuk menemui Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Oh begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal yang sakti dan bilang katanya tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Tuan Hakim. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim, pasti dia akan menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukulnya. Jadi siapa yang salah? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul dia?" tutur Abu Nawas kepada Tuan Hakim.
Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu, Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia yang pembohong, Tuan Hakim. Jelas Abu Nawas. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya kau tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada peramal palsu tersebut. Dan akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti sebagai peramal palsu itu pun menjadi kapok. Dia tidak berani lagi membuka praktik ramalannya lagi. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga,
Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke istana? Tanya Baginda Raja. Dengan tambang Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenangnya. Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Kata Baginda tak sabar lagi. Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun. Kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas dibuat stres oleh 9 ekor keledai. Dikisahkan, pada suatu saat Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampungnya. Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu, kata saudagar kaya itu. Pekerjaan apa tuan? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku Abu Nawas, ucap saudagar kaya itu kepada Abu Nawas. Oh, itu sih pekerjaan mudah tuan. Ayo kita segera berangkat tuan, balas Abu Nawas. Lalu mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar kaya itu pun berpesan kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku Abu Nawas. Jangan sampai ada yang hilang. Oh, jangan khawatir tuan, semuanya dijamin beres tuan, ucap Abu Nawas. Kemudian, saudagar kaya tersebut pun pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledainya, kemudian dia pun pergi berjalan pulang. Di tengah perjalanan muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Dia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada 9? Kenapa tiba-tiba hilang 1? Jangan-jangan ada salah satu keledainya yang terpisah, ucap Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas pun turun dari keledainya untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia pun melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan, namun tak menjumpainya. Abu Nawas pun mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor.
Berarti aku tadi yang salah menghitung, kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun kembali naik menunggangi keledainya dan menggiring sisa keledainya untuk melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat, Abu Nawas pun berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledaiku, pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas pun kembali turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali. Anehnya, jumlah keledainya kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak-semak sambil mengintip 9 keledainya. Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang, ucap Abu Nawas. Namun usahanya itu hanya sia-sia saja, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya masih tetap 9 ekor. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia pun menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledainya di depannya. Saat di atas punggung keledainya, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang ada di depannya. Sungguh aneh jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini? Ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya?" tanya kakek tua itu. "Iya kek, aku heran dengan keledai-keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua itu kembali. "Bagaimana bisa kek ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya," ucap kakek tersebut. Lalu Abu Nawas pun turun dari keledainya dan kembali menghitung keledainya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu, jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tersebut. Lalu Abu Nawas pun menuruti perkataan kakek tua tersebut dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia pun menghitung kembali jumlah keledainya yang digiringnya dan jumlahnya hanya 8. Sontak saja Abu Nawas pun langsung berteriak minta tolong kepada sang kakek. "Hai kek, lihatlah, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi," kata Abu Nawas. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak kau hitung." "Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata sang kakek tua itu sambil tertawa kembali. Abu Nawas pun seketika langsung menyadari kelalaiannya. Ia pun menyadari juga ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon.
Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu. "Hei, ini adalah keledai ya," jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyanyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas. Kambing, ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu. "Memangnya berapa kau berani membayarnya?" tanya Abu Nawas. "Akan ku bayar 3 dirham," ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. "Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing." Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar.
tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hai Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?" Tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cueknya. "Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi Abu Nawas," kata mereka. "Memangnya berapa kamu berani membelinya?" kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak Abu Nawas," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya, dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini," jelas pemilik kedai itu kepada pencuri. "Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar kawan," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Kisah Abu Nawas kehujanan, tapi bajunya tidak basah sama sekali, membuat raja pun sampai bengong. Dikisahkan, Abu Nawas diajak berburu di hutan bersama baginda raja. Mereka pun ditemani rombongan dari istana. Ketika Abu Nawas, baginda raja, dan rombongan sedang asik berburu, hujan sangat deras turun. Mereka langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Cerita lucu Abu Nawas memang tidak pernah bosan untuk disimak. Kali ini soal sosok humoris itu dan kuda lambat atau cepat di tengah guyuran hujan. Berawal ketika Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan Abu Nawas ikut berburu hewan buas beruang di hutan. Abu Nawas tak bisa mengelak titah raja meskipun harus diakui sangat takut kepada beruang. Raja dan pengawalnya sudah memprediksi bahwa hari-hari berburu akan dilalui dengan guyuran hujan deras. Tidak mau pakaian basah kuyup, raja dan para pengawalnya menunggangi kuda yang larinya cepat. Sedangkan Abu Nawas hanya dipasrahi kuda yang lambat. Tetapi raja dan para pengawalnya heran ketika melihat pakaian Abu Nawas tetap kering, sedangkan raja dan para pengawalnya pun basah kuyup. Padahal Abu Nawas hanya menunggangi kuda lambat yang tidak mungkin bisa menembus guyuran hujan untuk mencapai tempat berteduh terdekat. Seketika itu, raja bertitah kepada para pengawalnya untuk menggunakan kuda yang lambat seperti yang dipakai Abu Nawas, supaya pakaian tidak basah kuyup. Benar saja, hari kedua berburu menuju lokasi, hujan turun lebih deras dari hari pertama.
Tetapi raja dan pengawalnya pun tetap basah kuyup. Tidak seperti apa yang terjadi pada diri Abu Nawas. Dengan kuda yang lebih cepat, Abu Nawas sampai di lokasi tempat dahulu. Tentu dengan pakaian yang tetap kering, raja dan pengawalnya keheranan dan penasaran. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Abu Nawas agar pakaian tetap kering dari guyuran hujan? Terus terang Abu Nawas, bagaimana caramu menghindari hujan? Tanya sang raja. Mudah tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lambat ini, keluh raja. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan yang mulia, jelas Abu Nawas. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya raja lebih penasaran. Begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya. Lalu hamba mendudukinya, Paduka. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja pun hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, seakan ia mengakui kecerdikan Abu Nawas.